Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai evolusi prokariot dan protista. Awal mula kehidupan. Ahli astronomi, geologi, dan biologi menyatakan bahwa usia bumi kira-kira 4,5 miliar tahun. Pada masa itu, suhu di bumi jauh lebih tinggi daripada suhu bumi saat ini. Kondisi bumi masih labil, merupakan kabut yang berpilin pada porosnya, dan kemudian secara bertahap dalam waktu yang sangat lama berangsur-angsur, bumi semakin padan dan kemudian mendingin dan menjadi planet bumi yang kita diami saat ini. Suhu di atmosfer bumi saat itu juga sangat berbeda dengan suhu pada saat ini. Konon diyakini bahwa saat itu suhu di bumi di atas 100 derajat Celcius, di mana air akan berbentuk uap air. Kegiatan vulkanik mengeluarkan gas-gas beracun seperti hidrogen, amonia, metana, karbon dioksida, dan nitrogen, serta senyawa hidrokarbon lainnya. Akibat dari suhu yang sangat tinggi adalah sama sekali tidak ada oksigen bebas di udara. Beberapa ahli biologi berpendapat bahwa kehidupan di bumi berasal dari bahan kimiawi yang pada saat itu berlimpah di atmosfer bumi. Senyawa kimia tersebut membentuk senyawa kompleks yang mampu membelah diri dan bermetabolisme sendiri. Akan tetapi muncul pula pendapat bahwa kehidupan tidak dapat terjadi secara spontan dari bahan tak hidup. Tetapi pada saat itu banyak aktivitas vulkanik, petir, hujan, meteor, dan radiasi sinar ultraviolet yang sangat kuat karena belum adanya lapisan ozon, memungkinkan terjadinya reaksi-reaksi kimia yang sangat luar biasa dalam kurun waktu yang sangat lama. Itulah penyebab tahap awal kehidupan sel biologi. Evolusi prokariot. Pada tahun 1920-an, Oparin dari Rusia dan Haldane dari Inggris membuat hipotesis tentang bumi primitif. Atmosfer bumi dan lautan purbakala pada masa itu memang jauh berbeda dengan kondisi bumi saat ini. Menurut Oparin dan Haldane, pada masa itu banyak terjadi petir dan hujan meteorit yang memungkinkan terjadinya penggabungan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Atmosfer bumi pada saat itu belum memiliki lapisan ozon, sehingga radiasi sinar ultraviolet dapat menembus atmosfer bumi primitif sehingga memungkinkan terbentuknya molekul kompleks yang dapat membelah diri dan melakukan metabolisme. Pada tahun 1953, Stanley Miller dan Harold Urey menguji hipotesis Oparin Haldane melalui eksperimentasi di laboratorium. Kondisi percobaan disesuaikan dengan atmosfer bumi primitif. Atmosfer bumi dalam gas model Miller-Urey ini terdiri atas gas-gas H2O, H2, CH4 atau metana, dan NH3 atau metana. Gas-gas ini dimasukkan ke dalam tabung lalu dipanaskan bersama dengan air dengan bantuan loncatan bunga api listrik dan radiasi UV. Gas-gas tersebut akan bereaksi membentuk molekul organik sederhana seperti HCN dan HCHO. Di samping itu juga terbentuk senyawa-senyawa organik seperti asam amino, gula, asam lemak, dan nukleotida. Meskipun eksperimen ini tidak dapat meniru dengan tepat kondisi bumi miliaran tahun yang lalu, namun eksperimen ini sangat menarik. Eksperimen ini telah dilakukan berulang kali oleh banyak laboratorium dengan menggunakan susunan campuran yang berbeda-beda yang meniru susunan atmosfer bumi primitif. Hasilnya adalah 20 macam asam amino, gula, lipida, basa, purin, dan pirimidin. Secara umum, reaksi senyawa anorganik sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks yang dihipotesiskan terjadi dalam atmosfer bumi primitif adalah sebagai berikut. Nah, pada interaksi molekul-molekul
tersebut menunjukkan tahap pembentukan senyawa organik yang semakin kompleks sehingga pada akhirnya membentuk molekul DNA dan RNA. Molekul DNA dan RNA merupakan molekul yang dihasilkan secara abiotik. Filogeni prokariota. Sistem klasifikasi tradisional membagi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom berdasarkan perbedaan strukturnya, yaitu Monera, Protista, Plantae atau Plantarum, Fungi, dan Animalia. Akan tetapi dengan membandingkan urutan RNA ribosomal dan genom dari spesies yang hidup, pada masa kini terdapat 2 cabang dalam evolusi prokariot. Yang pertama, kelompok bakteria, dulu dinamakan Eubacteria. Yang kedua, kelompok Archaea, dulu dinamakan Archaeabacteria. Sel prokariot memiliki 3 bentuk umum, yaitu bentuk kokus atau bola, bentuk basil atau batang, bentuk spiral. Ketiga bentuk ini merupakan tahap penting dalam identifikasi prokariot. Berikut ini adalah cara prokariot memperoleh energi. Selanjutnya, evolusi cara makan prokariot. Asal mula protista atau eukariot. Kemunculan protista. Revolusi oksigen dianggap merupakan awal dari perubahan kehidupan di bumi karena mengakibatkan 3 hal pokok bagi prokariot anaerob, yaitu yang pertama, musnah karena tidak mampu beradaptasi dengan habitat yang aerob. Yang kedua, beradaptasi tetap sebagai prokariot anaerob tetapi hidup di tempat yang anaerob seperti di lumpur, bersembunyi di lubang yang dalam, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bersimbiosis dengan prokariot lain dan membentuk kehidupan baru sebagai sel eukariot yang kita kenal sebagai protista. Sebagian besar protista dapat bergerak bebas atau motil, mempunyai flagel atau silia sebagai alat gerak. Reproduksi dan siklus hidup protista sangat bervariasi, yaitu secara seksual, yaitu membelah diri, mengalami pembelahan secara mitosis. Selanjutnya seksual atau penyatuan 2 gamet. Dan yang berikut singami, yaitu pertukaran gen-gen antara 2 individu lalu berpisah dan kemudian meneruskan pembiakan aseksual. Berdasarkan asal-usul protista atau eukariot dari sel prokariot yang bersimbiosis, maka terdapat 3 domain, yaitu domain archaea, bakteri, dan eukarya. Secara filogeni, hubungan prokariot dengan eukariot digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tempat hidup protista. Filogeni protista. Sistem 5 kingdom mengklasifikasi semua organisme uniseluler 1 kingdom, yaitu protista. Sementara itu dalam sistem 8 kingdom terdapat perluasan pada kingdom Monera dan protista. Nah teman-teman, kesimpulannya yaitu evolusi prokariot dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa dunia mikroba sangat diperlukan kehadirannya di bumi ini. Dunia tanpa prokariot akan menjadikan bumi kita lautan sampah. Evolusi prokariot juga menjelaskan kepada kita bahwa perubahan yang berlangsung dalam waktu lama ini menghasilkan keanekaragaman sel, baik sel prokariot sendiri maupun sel eukariot yang kemudian berkembang menjadi makhluk hidup multiseluler. Demikian video pembelajaran mengenai evolusi prokariot dan protista. Terima kasih teman-teman. Salam sehat.